Untuk sebagi guys sih masuk kadang karuga lomba mudung ini mah ada juga mulat Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Pondok Pengumpulan Dana akan dibuka dan akan dibuka dengan ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marta Rondodewo SPH. Baiklah, saudara-saudara masyarakat Kelurahan Ranome yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melaksanakan kegiatan penggalangan dana pada saat ini akan diawali dengan ibadah. Itu saya mengajak kita melakukan bersama lagu Sembarang Malam Telah Lewat. Lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguhnya damai surga membuatku bergema, kasih-Mu hadirkan jadi harta yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang telah menyatakan penyertaan-Mu pada pagi, siang maupun malam. Kami datang kepadamu untuk menaikkan puji dan syukur atas segala kemurahan-Mu yang kami alami saat kami beristirahat di sepanjang malam, dan kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, bahkan berkat umur panjang. Kami sungguh sangat bersyukur karena dengan menikmati hari yang baru, memberi harapan bagi kami untuk hidup dan kerja yang harus kami jalani sepanjang hari ini. Maka dengan kerendahan hati kami tunduk kepadamu, memohon kelayakan dari Tuhan, menyertai dan memberkati kami. Karena pada saat ini di tempat ini, kegiatan penggalangan dana Kelurahan Ranome, kami akan membuka kegiatan hari ini dengan ibadah kepada Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan sumber hikmat, sumber kekuatan, bahkan sumber berkat. Kegiatan hari ini adalah program pemerintah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pada saat ini kami ada juga tuntunan Roh Kudus-Mu karena mengawali kegiatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, supaya kami diberi kekuatan baru, peristiwa kekuatan rohani dalam menjalani hidup di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca yang saya dalam kitab Kolose pasal 2. Kolose pasal 2, kita akan baca ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan tertulis demikian.
minyak-minyak kamu ini. telah menerima Kristus Panggang. Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan, dan kita sambut dengan melakukan berbimbing nadaku. Satu dia putih lau sini. Wadiang soalnya anaknya. Saudara-saudara jemaat masyarakat yang dikasih, di hari ketiga kegiatan penggalangan dana Kelurahan Dranomea, yaitu dalam rangka pembuatan jalan kebun, dan tentu semua itu kita sadari menjadi kebutuhan selaku masyarakat, lagi para petani yang menghendaki akses ke kebun semakin lancar karena ditunjang dengan jalan yang memadai. Namun tentu semua itu perlu dukungan, sokongan, kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Dranomea, termasuk di dalamnya pengadaan dana yang akan menopang kelancaran pembuatan jalan tersebut. Nah, mengawali kegiatan saat ini kita akan dituntun dengan firman Tuhan yang sudah kita baca. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendasari seluruh aktivitas hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Sebab kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan. Nah, firman yang kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 mengajarkan orang percaya untuk hidup berakar, dibangun dan diteguhkan dalam Kristus Yesus setelah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sebagai orang beriman, kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit atas maut untuk menebus segala dosa-dosa kita. Seruan firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 ini adalah untuk menjaga konsistensi iman kita. Beriman dan bertumbuh secara aktif agar kita
kita kuat dan teguh dalam melawan berbagai ajaran sesat dalam hidup yang kita jalani. Uci. Nasihat Rasul Harus Paulus tangan, dalam bos. firman Tuhan ini mengatakan, sebagaimana kamu telah Nah, menerima ini. Kristus Yesus Tuhan kita, hiduplah terus di dalam Dia. Jalan guys. Menerima Kristus sebagai Tuhan adalah dasar kehidupan Kristen. Karena menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Pai. Hidup dalam Dia mengingatkan kepada kita bahwa iman Kristen bukan peristiwa satu kali, melainkan menjadi gaya hidup sehari-hari. Bersatu dengan Kristus, Uci. bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun dalam segala aktivitas kehidupan. Selanjutnya pada ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu Kilo 5. melimpah dengan Pai. syukur. Berakar itu metafor tanaman. Tanaman yang tumbuh itu berkembang dengan akar yang Angin ini cuma bagi-bagi. Angin dah. beriman kepada Kristus berakar itu menandakan pertumbuhan ke bawah. Artinya akar dia akan Angin ini. sumber air di dalam tanah Guys, sekali tuh bagi. tanaman. Ini menunjukkan bahwa orang beriman yang berakar di dalam Kristus dia Mama yo. kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sama seperti ketika dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 1, Mama yo, papa yo. dalam kitab Yeremia, bahwa Mayu. yang tumbuh di tepi aliran air Oh, angin. tumbuh subur dan berbuah. Dia Jalan tidak lagi. akan mati walaupun tanah kering, karena dia dekat dengan sumber kehidupan, yaitu Oh, air. kecabut. Demikian halnya dengan Pondok. iman Kristen. Kita tidak hanya tumbuh ke atas, artinya apa yang orang katakan menjadi kesaksian, tetapi kesaksian hidup yang dapat dilihat orang harus dilandasi dengan pertumbuhan yang melekat kepada Kristus, pada sumber kehidupan, sehingga dia tidak akan goyah. Kesaksian imannya, perbuatan dalam hidupnya berdasarkan talenta yang dia lakukan, tidak hanya menggebu-gebu sesaat saja. Artinya saat iman menggebu-gebu dalam iman, tetapi ketika dalam kesusahan, dalam tantangan, dia menjadi letih. Yang berakar kuat di dalam Kristus, maka dia akan kokoh, imannya akan kokoh. Sehingga apapun tantangan kehidupan yang dihadapi, dia tetap Katang menunjukkan semua bagi itu ikalan semua keteguhan kang. imannya kepada Tuhan. Dan dia tidak Minum mudah ini. goyang, mudah terpengaruh Bagi dengan gitu. pengaruh-pengaruh Kang. buruk dalam kehidupan, ajaran-ajaran yang Cek, menyesatkan. tahu tuh kepala. Karena kita menyadari bahwa dalam hidup yang kita jalani begitu banyak hal-hal yang menyesatkan kita. Hilang kecantikan. Misalnya dalam hal program pemerintah, terkadang ketika kita tidak sepakat sependapat, ada orang-orang yang mau menyesatkan pikiran kita sehingga orang nggak Oh, menamakan apa ini nama katil begitu? Tetapi bagi orang Satu. yang berakar kuat di dalam Tuhan, yang melekat di dalam Tuhan,
maka dia selalu tahu apa yang baik. Walaupun di tengah-tengah pengaruh yang tidak baik, dia selalu berpegang pada firman Tuhan bahwa apapun yang dilakukan kalau baik pasti Nanti habis lakukan aku mudung. akan diberkati oleh Tuhan. Habis bangun. Setelah itu kita dibangun. Ini metafora bangunan. Koking. Setiap bangunan yang didirikan itu tentu berdiri di atas tanah yang atau di atas dasar yang kokoh. Atas langit. Nah. Ada fondasi yang akan menjadi penentu kokohnya bangunan itu. Bangunan yang tidak punya fondasi yang kuat, maka dia akan mudah runtuh. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan mendirikan rumah di atas batu. Tentu akan sangat berbeda hasil dan dampaknya dalam kehidupan kita. Iman yang dibangun di atas dasar yang kokoh yaitu Yesus Kristus, dia akan bertumbuh terus menerus, dan itu akan terwujud dalam karakter hidup yang terus menerus diperbaharui. Dengan karakter yang baik akan nyata perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan. Ada kacamata. Hampir sama seperti akar yang kuat ke dalam tanah sampai pada sumber-sumber airnya, demikian juga bangunan yang dibangun Kali mudung mengana, main. dia tidak mudah roboh apapun yang menghantam dia. Angin badai tidak akan mudah merobohkan. Selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman, artinya bertambah kuat dalam pengajaran kebenaran yang telah diterima. Sebagai orang Kristen yang bergereja, kita selalu diajarkan kebenaran firman. Dan karena itu tentu firman yang akan menuntut setiap pikiran perkataan dan perbuatannya setiap hari. Jadi dia terus menerus diperlukan dalam iman karena ajaran-ajaran benar yang telah dia terima. Jemaat di Kolose memang semakin dipengaruhi dengan ajaran-ajaran sesat. Kalau kita baca ayat 8 dan 9, Paulus menasihati supaya berhati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat, filsafat yang kosong tentang roh dunia. Tetapi jemaat harus selalu bertambah teguh di dalam iman supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh terika angin pengacara. Dan yang terakhir yang diajarkan di sini dalam ayat itu, hendaklah hatimu melimpah. Orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan itu terwujudlah dari kedewasaan iman. Orang yang dewasa iman jangan mengucap syukur dalam segala hal. Ada beban, ada tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dia tetap mengucap syukur. Mengapa demikian? Karena dengan mengucap syukur dia sadar bahwa dia bersyukur bahwa dengan keberadaan hidupnya yang melakukan tanggung jawab dan kewajiban dalam hidup, baik mulai dari keluarga, dalam berjemaat maupun bermasyarakat, maka dia telah mengambil bagian dalam tugas-tugas bersama. Karena itu dia bersyukur. Dia selalu memiliki rasa syukur kepada Tuhan yang memberi dia kesempatan menjadi berkat dalam tanggung jawab bersama, seperti halnya menunjang program pemerintah yang sedang dijalankan, yaitu untuk membuat jalan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku
yang dikasih oleh Tuhan. Secara keseluruhan firman ini mau menekankan bahwa hubungan dengan Kristus harus bertumbuh secara aktif, berakar dan dibangun, agar iman tidak Satu situ. melakukan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini sebagai jemaat Tuhan, tapi juga kita adalah warga masyarakat kelurahan Ranumea. Dia bilang ada yang Lain kacamata. berikan kepada kalian apa yang menjadi milik Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Artinya bahwa kita hidup dengan tanggung jawab iman kepada Tuhan, tetapi juga tanggung jawab dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita tentu tidak hanya setia dalam hal iman, Satu tapi juga hilang sih. kita harus setia dalam hal tanggung jawab hidup bermasyarakat. Dengan demikian, sebagai jemaat yang dewasa dalam Tuhan, dewasa dalam iman, setiap hal yang positif dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, kita dengan segala sukacita dan syukur menopangnya, karena Tuhan yang menuntut kita untuk taat setia, baik kepada Tuhan maupun kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Rumah. Saudara-saudara, sambut firman Tuhan dengan melakukan pakailah waktu anugerah Tuhan. Rumah. Tiada yang besar di dalam